Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada bab yang kedua dari kitab ini, yaitu kata Syekh, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab keterangan tentang orang yang merealisasikan tauhid dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Naam. Atau dengan kata lain, kita katakan bahwa kemurnian tauhid adalah merupakan tiket masuk surga. Naam. Maka ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini Asy-Syaikh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya perkara tauhid. Sebab itu kita katakan bahwa setiap hamba yang bertauhid, yakni dengan merealisasikan tauhid dengan murni dalam kehidupannya, dapat dipastikan berdasarkan nas-nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa dia akan masuk surga. Naam. Hanya saja ikhwan, tahapan yang akan mereka lalui sebelum masuk surga itu berbeda-beda. Kalau kita katakan bahwa seorang itu dia melakukan amalan-amalan yang dengannya dijamin untuk masuk surga, maka urusan dia masuk surga
Ya, kalau ditetapkan dengan nas secara pasti, maka kita katakan dia masuk surga. Tapi tahapan-tahapan masuk surga itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka dari itu sekali lagi kita katakan bahwa setiap hamba yang merealisasikan kemurnian tauhid dalam kehidupannya dapat dipastikan bahwa dia masuk surga. Hanya tahapan-tahapan masuk surganya berbeda-beda. Ya, dilalui oleh masing-masing orang ya dengan punya perbedaan. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang kita sebutkan, kita katakan berkaitan dengan tahapan-tahapan masuk surga, tahapan-tahapan yang dilalui sebelum masuk surga, itu ada beberapa. Yang pertama, kelompok orang yang akan masuk surga langsung, tanpa hisab dan tanpa adab. Dia masuk surga, masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jal, langsung, tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, kelompok yang akan dihisab terlebih dulu dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yaitu Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa, yakni akan dihisab dengan hisab yang mudah, yakni hisaban yasira. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, yakni yang sama-sama beriman dengan gembira. Oke, ini apa? Hisab yang ringan. Jadi kelompok yang kedua, yakni mereka yang masuk surga tetapi melalui hisab terlebih dulu. Ya, sebelum masuk surga hisab dulu. Tetapi dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan disebutkan dalam ayat ini, yakni hisaban yasira. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengatakan hal ini di dalam hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hisab yang ringan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nuqishal hisaba udziba. Barang siapa yang kelak dihisab secara rinci berarti dia akan disiksa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa kaum beriman pun akan dihisab dengan hisaban yasira dalam ayat ini? Ya, ketika Rasulullah mengatakan man nuqishal hisaba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan disiksa. Berarti dia akan disiksa. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, berhujjah dengan ayat ini dalam surat Al-Insyiqaq, bukankah orang-orang yang beriman juga akan dihisab? Sebagaimana Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa, yakni dihisab dengan hisab yang mudah, yang ringan, dan dia akan kembali kepada kaumnya, yakni orang-orang yang beriman dengan gembira.
yakni orang beriman juga dihisab. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang dihisab maka dia akan disiksa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berhujjah bahwa bukankah Allah mengatakan orang yang beriman juga akan disiksa, akan dihisab. Nah, maka maksudnya kalau orang beriman juga akan dihisab, bukankah itu berarti bahwa mereka juga akan diazab? Iya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dalikal ard." Itu adalah al-ard. Apa itu al-ard? Al-ard itu pemaparan. Pemaparan. Jadi orang-orang yang beriman mereka dihisab, tapi tidak secara rinci, hanya sekedar dipaparkan kepada mereka saja. Oh, ini catatan-catatan mereka, gitu saja. Ya. Nah, sehingga mereka tidak termasuk dalam apa? Dalam hadis man nuqishal hisaba udziba. Barang siapa yang dihisab, maka dia akan disiksa. Maka dalam hadis barang siapa yang akan dihisab, yakni dihisab dengan rinci. Ya, bukan hanya sekedar ditampilkan saja, dipaparkan saja. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan hisab yang ringan itu dengan al-ard, yaitu ringan apa? Pemaparan. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyanzura fi kitabihi fayatajawaza lahu anhu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melihat catatan amalnya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Jadi dia dihisab, orang beriman dihisab. Yang dimaksudkan dalam ayat surat Al-Insyiqaq ini, ya dia dihisab. Tapi apa? Ya ini catatan amalnya itu dilihat, lalu sudah diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Ya, bukan dihisab secara rinci. Nah, paham ya? Maka di sini kita katakan yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk surga tetapi dihisab terlebih dahulu dengan hisab yang ringan. Ya, hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Ya ini al-ard, pemaparan. Dipaparkan saja catatan-catatannya, atau dalam hadis lain Allah melihatnya lalu Allah mengampuni mereka. Allah tabaraka wa ta'ala melihatnya lalu Allah azza wa jalla mengampuni mereka. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang terlebih dulu dihisab dengan hisab munakasyah. Hisab munakasyah. Kemudian disiksa di neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, hisab ini namanya hisab munakasyah. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Nah, ini apa itu hisab munakasyah? Hisab munakasyah itu ya secara bebasnya kita katakan ya ini perhitungan dengan apa? Ya semacam diaudit. Ya, catatan-catatannya itu diaudit, diperiksa dengan teliti. Diperiksa dengan teliti amal perbuatannya itu secara rinci. Satu demi satu diperiksa. Nah, dan apa dituntut akan ada penuntutan segala dosa. Kalau memang itu berupa hak-hak orang maka akan ditegakkan pada hari itu, ya, dan seterusnya. Begitu. Ini penghisaban secara rinci. Nah, diaudit catatan-catatannya tersebut. Nah, kalau memang perlu ditegakkan keadilan maka ditegakkan keadilan pada hari itu. Kalau memang berkaitan dengan hak orang lain maka akan kembalikan juga pada hari tersebut. Nah, maka ini hisab ini golongan yang ketiga. Itu golongan yang mereka dihisab dengan hisab munakasyah, yaitu hisab yang rinci. Kemudian karena mereka masih mempunyai tauhid, mereka tidak membatalkan tauhid mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka sekedar dosa-dosa mereka, kemudian dikeluarkan lagi dari neraka. Ala kulli hal, kesudahan mereka adalah surga. Kesudahan mereka adalah
surga. Nah, jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam judul bab ini kita katakan bahwa barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka kesudahannya surga. Dia pasti masuk surga. Tapi tahapan-tahapan yang dilalui oleh dia untuk masuk surga itu berbeda-beda. Ada tiga tahapan. Yaitu kelompok orang yang pertama, tahap yang pertama, dia masuk surga tanpa hisab. Langsung saja masuk surga tanpa hisab, tanpa juga diadab. Ya. Yang kedua adalah orang yang dihisab terlebih dahulu dengan hisab yang yasira, hisab yang ringan, yaitu al-arad, ditampakkan atau Allah melihat catatan-catatannya lalu Allah mengampuni dia. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah mereka yang orang-orang yang masuk surga juga nanti akhirnya, tetapi mereka dihisab dengan hisab munaqasyah. Hisab apa? Munaqasyah. Hisab secara rinci, diaudit catatan-catatannya. Ya, ini dosa-dosa ini bagaimana? Ya, ini berkaitan dengan hak si fulan, engkau menumpahkan darahnya, ditegakkan di situ. Engkau pernah merampas hak si fulan, hartanya, atau pernah kehormatan si fulan, sebagaimana yang telah kita lewati dalam hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin tentang penegakan keadilan pada hari kiamat berkaitan dengan hak-hak makhluk. Nah, akan ditegakkan di sana secara rinci. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka sekedar dosa-dosanya. Sampai selesai dosa-dosanya, dia dikeluarkan dari neraka dan kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Nah, paham ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat di sini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, di dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa dalil. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Yaitu kurang lebih ada 2 ayat dan 1 hadis. Nah, 2 ayat dan 1 hadis atau 2 hadis. Hadis Ibnu Abbas. Baik. Yang berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah Azza wa Jal, qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah Azza wa Jal, dan Hanifah, yakni berpegang teguh pada kebenaran. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sekali-kali bukan orang musyrik. Sekali-kali bukan orang musyrik. Surat An-Nahl ayat 120. Surat An-Nahl ayat 120. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam bab ini ayat yang paling pertama diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah adalah surat An-Nahl ayat 120. Nah, yang berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa demikian? Adalah karena kita katakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah contoh seorang yang telah memurnikan tauhid
di dalam kehidupan beliau. Nah, dan beliau adalah Rasul, Nabi yang di dalam sejarah hidupnya beliau telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Dan bagaimana perang antara beliau dengan kaumnya yang berkaitan dengan memperjuangkan tauhid. Ya. Nah, sebab itu ketika berbicara tentang tauhid, maka kalau kita mencari ya figur yang paling mendekati bagaimana ya perjuangannya, contoh konkret menerapkan tauhid dalam kehidupannya, kemudian sampai terjadinya prinsip al-wala wal bara, loyalitas dan antipati, berlepas diri, maka paling dekat ya kita membawakan atau melihat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Nah, maka ketika berbicara tentang merealisasikan tauhid, ayat pertama di dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, padahal dalam kondisi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah Azza wa Jalla, di mana Allah mengatakan wattakhadha Ibrahimu khalila, Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kekasih. Ya. Nabi Allah Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Dan ikhwan wa akhwat, kalau kita memperhatikan surat An-Nahl ayat 120 ini, ya kita dapati terus sampai pada ayat 121, 122 sampai 123, itu di situ disebutkan tentang keadaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, yang kita lihat ya, disebutkan dalam surat An-Nahl ini, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang bertauhid untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah katakan sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan sebagai teladan lagi patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan hanif. Ya. Nabi Allah Ibrahim itu qanitan lillahi hanifa, yaitu orang yang patuh kepada Allah dan orang yang hanif, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Naam. Dan walam yaku minal musyrikin. Nabi Allah Ibrahim sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang musyrik, termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Naam. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian Allah berfirman, Nabi Allah Ibrahim juga seorang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Syakiran li an'umihi, orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Naam. Allah Tabaraka wa ta'ala telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirah laminas salihin. Naam. Dan kata Allah, kami berikan kepadanya, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kebaikan di dunia, demikian pula di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk orang-orang yang saleh. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan.
Allah Azza wa Jalla katakan apa? Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, yaitu apa? Ikutilah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang hanif, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, tidak termasuk orang-orang musyrik. Naam. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, ya kalau kita lihat di sini, ya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bagaimana beliau ya dalam keadaan beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih beliau, sebagai kekasih Allah Azza wa Jal. Beliau telah mempertahankan tauhidnya, telah membela tauhid. Lalu beliau dengan tangannya langsung menghancurkan berhala-berhala yang ada pada zaman tersebut. Beliau mengajak kaumnya untuk berdialog, ya, untuk membela tauhid, bahkan sampai beliau mendapatkan tekanan-tekanan, diusir dari kampung halamannya dan seterusnya. Nah, ujian yang beliau dapatkan berat. Sampai kemudian apa? Begitu pula ketika beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini sudah dikaruniai putra, seorang putra yang bernama Ismail, ya, dari istri beliau yang bernama Hajar, itu pun masih diperintahkan oleh Allah dengan ujian yang berat. Untuk apa? Ya, dibawa Ismail alaihi salatu wassalam dan Hajar ke kota Makkah, jauh dari Palestina, ya. Waktu itu kehidupan Nabi Allah Ibrahim dengan keluarganya itu di bumi Palestina. Kemudian diperintahkan oleh Allah bawa ke kota Makkah. Sampai di Makkah sana, waktu itu lembah yang dilihat itu sangat gersang, kemudian tidak ada penghuni. Tapi disitulah Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk ditinggal. Beliau harus meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail di negeri tersebut, negeri yang benar-benar tandus, tidak ada penghuni. Tapi itu atas apa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Beliau lakukan. Nah, ujian-ujian yang beliau dapatkan begitu banyak sekali. Ya, berpisah dengan keluarganya, ya, karena membela tauhid, ya, dan seterusnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123 yang kita bacakan tadi, ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan surat An-Nahl ayat 120 sebagai dalil yang pertama dalam bab yang kedua, yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Maka di sini kita lihat, ya, bahwa salah satu alasan paling menonjol, ya, dari penyebutan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi dalil dalam bab ini, karena memang Nabi Allah Ibrahim ada pada beliau 4 sifat yang mulia yang berkaitan dengan tauhid. 4 sifat yang mulia yang berkaitan dengan tauhid, sebagaimana dapat kita pahami langsung dari konteks ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Ya, sifat-sifat tersebut yang pertama adalah ummah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummah. Apa itu ummah? Disebutkan inna Ibrahim kana ummatan, ya. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Naam, qanitan lillah. Yang apa? Patuh kepada Allah. Jadi ummah Nabi Ibrahim, sifat yang pertama dalam ayat ini adalah ummah. Apa itu ummah? Ummah ini adalah sifat, dapat berarti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin sekaligus teladan, qudwah yang baik. Nah, atau ringkasnya, beliau adalah seorang yang terhimpun pada dirinya sifat-sifat yang mulia. Nah,
Ya, di sini disebutkan bahwa beliau adalah ummah. Dan ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain tentang sifat yang mulia ini, yaitu pemimpin yang layak dijadikan pemimpin, yang terhimpun padanya sifat-sifat yang baik, kemudian ya layak pula dijadikan sebagai teladan. Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, yaitu ummah. Wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Nah, maka di sini sifat yang pertama adalah sifat yang mulia, yaitu ummah. Ini seorang pemimpin sekaligus suri teladan yang baik, qudwah yang baik, yang terhimpun padanya sifat-sifat yang mulia, yaitu yang melekat pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sifat yang kedua adalah qanit. Disebutkan dalam ayat, qanitan lillah. Qanit. Ya. Apa itu qanit? yakni seorang yang senantiasa tegar dan kokoh dalam menaati perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mempunyai sifat qanit, yaitu yakni kokoh, tegar, senantiasa tegar dan kokoh dalam menaati perintah Allah. Nah, yang ketiga hanif. Yang ketiga hanif, yakni seorang yang amat lekat dengan tauhid. Sifat hanif yakni sifat yang sangat dekat dengan tauhid dan amat anti serta jauh dari kesyirikan. Anti serta jauh dari kesyirikan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa untuk dihindarkan dari kesyirikan ini. Beliau berdoa kepada Allah, diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 35, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah seorang yang sangat dekat, sangat lekat dengan tauhid, sangat anti terhadap kesyirikan dan jauh daripadanya. Sampai-sampai beliau sangat memperhatikan perkara ini. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Yaitu apa? Dalam surat Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nah, dan itu nyata dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Ya, beliau berani mengambil risiko, bahkan dilemparkan ke dalam api sebagai hukuman ketika itu. Ya, karena beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya dengan tangan beliau sendiri. Beliau lakukan dengan tangan beliau sendiri untuk mempertahankan tauhid dan untuk menghancurkan kesyirikan. Beliau sampai dengan rela dibakar, dilemparkan ke dalam api. Nah, ini sifat yang mulia, sifat hanif yang ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang keempat adalah syakiran, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Naam. Di mana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir, ya, tafsir, bahwa
Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu selalu mensyukuri seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, sampai-sampai kalau beliau diberikan kenikmatan oleh Allah yang mungkin kenikmatan itu dalam pandangan manusia kecil sekali dan sepele, Nabi Allah Ibrahim tetap mensyukurinya dan menganggapnya sebagai kenikmatan yang besar. Ya, makanya Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai sifat yang mulia, yakni syakiran li an'amih. Ya, orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ya, bukan bersyukur atas satu nikmat saja, bukan. Ya, tapi seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, sampai mungkin dalam pandangan manusia itu sepele sebuah kenikmatan yang diberikan, itu Nabi Allah Ibrahim, kalau kenikmatan itu diberikan kepada beliau, maka pasti beliau adalah orang yang paling mensyukurinya. Ya, nah, maka dengan sifat-sifat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau ya beberapa kemuliaan. Karena ada 4 sifat yang mulia pada Nabi Allah Ibrahim ini, maka Allah anugerahkan kepada beliau beberapa kemuliaan. Allah anugerahkan kepada beliau beberapa kemuliaan. Jadi disebutkan dalam ayat-ayat ini pula, surat An-Nahl ini ayat 120 sampai 123. Yaitu apa? Kemuliaan yang pertama adalah ijtabahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih beliau. Ya, jadi kemuliaan Allah pilih Nabi Allah Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai apa? Bapaknya para anbiya, kemudian sebagai apa? Orang yang paling tegas terhadap kesyirikan dan paling merealisasikan tauhid. Orang yang paling apa? Loyalitas kepada tauhid dan paling antipati daripada kesyirikan. Maka ijtabahu. Kemuliaan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kemuliaan yang kedua yaitu Allah sebutkan wahadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menunjuki Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke jalan yang lurus. Nah, yang ketiga wa atainahu fid dunya hasanah. Itu Allah sebutkan wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Nah, beliau orang paling merealisasikan tauhid, paling bertawakal kepada Allah, paling menyerahkan diri kepada Allah, paling mensyukuri nikmat Allah, dan seterusnya dari si 4 sifat yang mulia itu. Maka Allah memberikan kepada beliau satu keutamaan, yaitu Allah Azza wa Jal ya memberikan kebaikan dunia kepada beliau. Berikan kepada beliau kebaikan di dunia. Di samping Allah memilih beliau, Allah menunjuki beliau kepada jalan yang lurus, dan Allah memberikan kepada beliau kebaikan di dunia. Nah, yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia itu apa ya, ikhwan? Yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia yaitu sebutan yang baik. Nah, sebutan yang baik. yakni semua penganut agama samawi, Yahudi, Nasrani, itu memuji Nabi Allah Ibrahim. Bahkan mengaku-ngaku sebagai pengikut beliau. Mengaku-ngaku sebagai apa? Pengikut beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka mengakui kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Yahudi, Nasrani tetap mengakui kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di dunia beliau mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, nah ini yang dimaksudkan. Sebab itu apa? Kata ada salah seorang tabi'in rahimana wa rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, yaitu wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, maka kata beliau, falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardahu.
Tidak seorang pun pengikut agama apapun kecuali pasti mencintai dan meridhoinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa kata ada seorang tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, surat An-Nahl ayat 121, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, 122 ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kebaikan di dunia, yaitu kata beliau bukan berarti dikasih harta yang melimpah, dikasih kekayaan yang banyak, dikasih kerajaan yang besar, bukan. Tetapi falaisa min ahli dinin illa yatawallahu wa yardahu. Tidak ada seorang pun pengikut agama apapun, yakni agama samawi, Yahudi dan Nasrani, ya, kecuali pasti mencintai Nabi Allah Ibrahim dan meridhoinya. Bahkan mereka mengaku-ngaku kalau mereka pengikut Nabi Allah Ibrahim. Ya, sebagaimana kita sudah lewati dalam pelajaran tafsir. Nah, kemudian apa yang keempat? Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Nabi Allah Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. 122 surat An-Nahl 122. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di akhirat itu termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk orang-orang yang saleh. Nah, yang kelima, kemuliaan yang kelima yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu tersebut dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Nah, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai teladan, sebagai panutan bagi seluruh manusia. Bahkan Allah memerintahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai teladan, mengikuti beliau, yaitu dalam agama tauhid, Naam. Maka inilah, ya, pada isyarat-isyarat dan faedah-faedah inilah kemudian, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan ayat ini sebagai dalil yang pertama di dalam bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Lalu disebutkan ayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak tauhid, ya. Para bapaknya para anbiya, dan di mana beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling melekat pada dirinya tauhid dan paling anti terhadap kesyirikan. Nah, kemudian selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Naam, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan suatu apapun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 59. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Itu orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan suatu apapun. Naam.
Maka di sini sisi pendalilannya bahwa kenapa ayat ini disebutkan di bawah bab ini? Sisi pendalilannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin yang mereka mempunyai sifat yang mulia, yaitu tidak berbuat kesyirikan. Ya. Tidak berbuat apa? Kesyirikan. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan suatu apapun. Allah puji mereka. Allah puji mereka. Maka di sini jadi sisi pendalilan bahwa orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dia mendapatkan pujian dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia mendapatkan pujian dari Allah tabaraka wa taala. Naam. Di mana ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 59. Ayat 59. Nah, kalau kita lihat susunan ayat ini, kita lihat ya dari ayat yang ke-57 sampai ke-60 ya. Maka kita akan dapat memahami secara lengkap konteks ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad di sini ya, di surat Al-Mu'minun ayat 59 ini. Di mana Allah berfirman ya, kita lihat dari ayat 57 sampai ayat 60. Yaitu Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Disebutkan wa innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan adab Rabb mereka. Naam, wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan suatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Naam. Dan apa? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, wa qulubuhum wajilah. Hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Naam. Di mana sifat mereka dalam memurnikan tauhid, yaitu orang-orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yakin bahwa nanti mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi kesyirikan dan mereka bersegera kepada kebaikan, ya. Menjauhi keburukan, di antaranya adalah kesyirikan, memurnikan tauhid karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Maka akhir dari ayat ini, ayat yang ke-60 ini, di ayat yang ke-61 Allah berfirman, ulaika yusari'una ilal khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Nah, ini mereka mendapatkan pujian dari Allah. Mereka mendapatkan pujian dari Allah. Ingat Allah sebutkan sifat-sifat mereka, bagaimana mereka dalam ketaatan dan menjauhi kesyirikan. Lalu Allah sebutkan bahwa mereka itu orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, maka di sini sisi pendalilannya itu. Ya, Allah memuji orang-orang mukmin yang sifat-sifat mereka itu disebutkan dalam ayat-ayat ini. Salah satunya berkaitan dengan tauhid, yaitu mereka tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan suatu apapun. Nah. Baik. Sampai di sini paham ya? Nah, itu dua dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini. Dua ayat. Dalil ketiga
Yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hadis yang berkaitan dengan hadis dari sahabat Husain bin Abdurrahman. Hadis dari sahabat Husain bin Abdurrahman. Namun insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Disebutkan karena pembahasan tentang hadis ini agak panjang, maka kita memilih satu waktu tertentu insyaallah untuk membahasnya insyaallah taala ya pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.